Pandemi COVID-19 telah mempercepat tren digitalisasi di berbagai negara. Teknologi digital bantu tekan penularan virus sambil tetap bantu aktivitas tetap berjalan. Saat normal baru dimulai, aktivitas perlu berjalan dengan tetap menjaga jarak fisik antar sesama. Ternyata pandemi menjadi stimulus bagi masyarakat untuk lebih menggunakan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Tren teknologi apa saja yang berkembang di masa pandemi? Belanja online, pesan antar makanan, dan kebutuhan pokok. Banyak dari kamu pasti menghabiskan berjam-jam setiap hari selama karantina untuk mengisi keranjang belanja di marketplace favorit atau sibuk mencari voucher potongan setengah harga untuk delivery makan siang. Belanja online dan pesan antar makanan saat pandemi menjadi favorit banyak orang. Sekitar 301.000 UMKM beralih ke digital selama pandemi, dengan potensi 171 juta pengguna internet. Survei mengatakan 70% warga Indonesia juga lebih memilih untuk belanja online selama pandemi. Sistem pembayaran digital. Virus mungkin saja menempel di uang tunai. Maka saat AKB dimulai, pembayaran digital tanpa kontak, seperti kartu atau dompet elektronik, adalah metode pembayaran yang direkomendasikan. Pembayaran digital memungkinkan orang untuk melakukan pembayaran barang, layanan, dan tagihan dengan lebih cepat dan minim kontak fisik. Sepanjang PSBB bulan April lalu, Bank Indonesia mencatat kenaikan transaksi uang digital atau uang elektronik mencapai 64,48%. Teknologi penunjang kerja remote. Saat instansi pemerintahan dan swasta mengikuti anjuran work from home, bekerja jarak jauh memanfaatkan teknologi seperti ruang rapat virtual, penyimpanan berbasis cloud, aplikasi manajemen proyek, dan bahkan teknologi pengenal wajah yang memungkinkan seseorang untuk tampil di depan latar belakang virtual untuk menjaga privasi rumah. WhatsApp melaporkan adanya peningkatan pengguna hingga 40% selama pandemi berlangsung. Aplikasi telekonferensi Zoom juga melaporkan peningkatan pendapatan sebesar 85% hanya dalam waktu 3 bulan, yakni mencapai 166 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,7 triliun rupiah. Inovasi belajar jarak jauh. Pada pertengahan April, 191 negara mengumumkan penutupan sekolah dan universitas, yang berdampak pada 1,57 miliar pelajar. Banyak lembaga pendidikan mulai menawarkan kursus online untuk memastikan pendidikan tidak terganggu selama karantina. Guru dan siswa juga dituntut menggunakan teknologi digital untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh seperti telekonferensi. Selain itu, teknologi virtual tour dan augmented reality juga populer di pendidikan non-formal. Tapi ada kekhawatiran bahwa teknologi bisa memperlebar kesenjangan antar siswa karena perbedaan tingkat literasi digital dan kepemilikan fasilitas. Telehealth. Rumah sakit jadi tempat yang paling rentan dalam penularan virus di tengah pandemi. Teknologi telehealth memfasilitasi layanan kesehatan jarak jauh, seperti konsultasi dokter lewat aplikasi dan diagnosis otomatis dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI. Biasanya, AI akan mengajukan pertanyaan untuk mendeteksi kemungkinan gejala dan memberikan saran. Apakah kita perlu ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut, atau istirahat dan makan sehat saja sudah cukup? Digital Entertainment. Sementara beberapa tempat hiburan ditutup dan berbagai acara ditunda, orang-orang perlu hiburan untuk menghilangkan rasa bosan selama karantina. Lagi-lagi internet menyelamatkan kita. Platform video on demand telah menjadi bagian dari kehidupan karantina kita. Netflix memperoleh 15,8 juta pelanggan baru sepanjang periode Januari hingga Maret 2020. Sedangkan YouTube mengalami kenaikan sekitar 20% dari setiap menit streaming. Pada minggu pertama April, Nielsen menghitung 32 miliar menit waktu streaming YouTube. Sedang tahun sebelumnya hanya merekam 15 miliar menit pada minggu yang sama. Robot dan drones.
Selama pandemi, robot telah digunakan untuk melakukan disinfektan area publik atau mengirimkan makanan kepada mereka yang sedang karantina. Sekarang, drone bisa membawa anjing berjalan-jalan di sore hari atau mengirim barang. Korea Selatan misalnya, mempunyai inovasi melayani konsumen dengan menggunakan robot sebagai inisiatif cegah kontak antara pegawai dengan konsumen di kafe yang mulai buka saat normal baru. Teknologi di sektor publik. Saat pandemi meluas di seluruh belahan dunia, masing-masing pemerintah mengambil langkah cepat untuk memanfaatkan teknologi dalam menangani COVID-19 di negaranya. Di Jawa Barat, kita punya Picobar, sistem terintegrasi yang memungkinkan pemerintah dapat melakukan diseminasi informasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan penanganan COVID-19 yang tepat. Dengan bantuan teknologi digital, pemerintah secara transparan dapat menyajikan data, melakukan pemetaan kasus, pendataan bantuan sosial, meningkatkan efektivitas tes masif, dan mendengar aspirasi masyarakat secara efektif. Ternyata, pandemi telah mendorong beberapa kemajuan di bidang teknologi. Proses digitalisasi di berbagai sektor dipaksa untuk beradaptasi, dan kita bergantung padanya saat pandemi.